Baik, perkenalkan nama saya Ade Imani. Sehari-hari bertugas di Museum Bank Indonesia sebagai staf operasional dan edukator. Museum Bank Indonesia didirikan dan diresmikan tahun 2009, 21 Juli tepatnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bank Indonesia ini berada di kawasan Kota Tua Jakarta yang merupakan sebagian besar bangunan cagar budaya. Jadi pertama tujuannya adalah untuk melestarikan bangunan cagar budaya ini, dan yang kedua untuk tujuan komunikasi kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat secara umum. Lokasinya tidak pernah berubah, pertama kali dan sampai saat ini bertempat di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3 di kawasan Kota Tua Jakarta. Pendiriannya dilakukan oleh internal Bank Indonesia yang meliputi Dewan Gubernur secara keseluruhan, kemudian ada tim-tim yang dibentuk dan juga melibatkan eksternal waktu itu dari tim konservasi dari berbagai universitas, tim yang menyusun edukasi dan publikasi juga dari berbagai institusi. Jangan kemana-mana, tetap di Dokumen Anak Muda. Haus bro, haus bro. Ini bro, biar nggak haus. Apa nih bro? Teh pucuk harum. Teh pucuknya nggak sih? Coba sih cobain dulu. Ya coba bro. Wah, mantap sekali nih bro. Pucuk harum. Enak. Pada tahun 1951 muncul desakan untuk mendirikan Bank Sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menasionalisasi Bank DJB. Proses nasionalisasi ini dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah RI dengan besaran 97%. Bank Indonesia dulu awalnya ketika berdiri melibatkan komunitas ya, jejaring untuk bisa hadir ke Museum Bank Indonesia. Tapi saat ini promosi yang kami lakukan sudah cukup baik sehingga masyarakat sudah mengenal Museum Bank Indonesia dan semakin ramai. Logonya nanti bisa dilihat, ada gambarnya. Kalau Bank Indonesia itu dulu terinspirasi dari logo Beafaze Bank, Bank Belanda, yang logonya seperti huruf C dan B. Kemudian ketika menjadi Bank Indonesia maka C-nya dipotong dan kemudian menjadi Bank Indonesia. Perubahannya terjadi beberapa kali dan yang saat ini ada di uang ya, uang Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia punya 3 klaster, sejarah kelembagaan, kemudian numismatik dan arsitektur. Nah tentunya koleksi-koleksi yang ada di Museum Bank Indonesia, benda-benda bersejarahnya ya, terkait kelembagaan yaitu perlengkapan kantor yang digunakan Beafaze Bank, ada juga koleksi-koleksi numismatik, dan yang terakhir bangunan dan gedung cagar budaya itu sendiri yang ditempati sebagai Museum Bank Indonesia. Sebagian besar dulu adalah hibah dari Museum Artaswaka, museum uang yang dimiliki dan dikelola oleh Bank Indonesia. Secara umum semuanya sudah dipindahkan ke ruang numismatik Museum Bank Indonesia. Nah itulah yang menjadi koleksi utama dari Museum Bank Indonesia sampai saat ini. Filosofisnya tentunya kita kan museum kebank sentralan yang berwenang menerbitkan dan mengedarkan uang, sehingga koleksi kita sebagian besar merupakan uang. Kita belajar dari uang sejak zaman barter ya, tukar menukar barang. Kemudian ada uang yang dari materialnya berharga seperti emas, perak, tembaga, dan sekarang uang dari kertas. Nah, dari hal itu kita bisa pelajari tentang ekonomi dan pengedaran uang. Tentunya dilakukan perawatan, pemeliharaan preventif maupun konservatif ya. Ketika sebelum rusak kita lakukan maintenance, pemeliharaan. Setelah rusak tentunya kita lakukan perbaikan, restorasi, sehingga koleksi tersebut nilainya akan atau usianya bisa lebih panjang ya, karena memiliki nilai sejarah dan bisa dipelajari oleh masyarakat secara umum. Daya tarik utamanya tentunya pertama lokasinya strategis ya, jadi bisa diakses melalui berbagai moda transportasi, baik kereta,
maupun Transjakarta atau moda transportasi umum lainnya. Kemudian gedungnya yang sangat cantik dan tentunya koleksinya yang lengkap. Jangan kemana-mana, tetap di Dokumen Anak Muda. Haus bro, haus bro. Nih bro, biar nggak haus. Apa nih bro? Teh pucuk harum. Teh pucuk teh nggak sih? Coba sih cobain dulu. Ya, coba bro. Wah, mantap sekali nih bro. Pucuk harum. Enak. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Bank DJB kembali menjadi bank untuk sirkulasi uang di Indonesia. Walaupun begitu, pada tahun 45 sampai tahun 50-an, bank ini masih mendapatkan tekanan dari Nika atau bank milik atau bank yang dikeluarkan oleh Belanda. Dan dualisme bank ini akhirnya memunculkan peperangan mata uang. Pada masa ini, uang DJB dari Belanda dikenal dengan sebutan uang merah dan ori dikenal dengan sebutan uang putih. Kita memiliki berbagai macam program edukasi ya. Ada yang berupa event, ada yang berupa cerita dongeng kepada anak, dan yang terbaru kita memiliki fasilitas photo booth dan kids corner yang dapat dikunjungi masyarakat, pengunjung Museum Bank Indonesia. Di sana kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas edukasi yang dilakukan oleh edukator Museum Bank Indonesia, terutama untuk ruang kids corner kita lakukan edukasi kepada anak-anak. Wisatawan asing kebanyakan dari Asia ya, terutama Jepang, China, Korea itu yang mendominasi sebagian besar kunjungan wisatawan asing ke Museum Bank Indonesia. Kami rutin menyelenggarakan pameran temporer yang kami lakukan dua kali setahun. Kemudian kita melakukan berbagai event kolaborasi dengan stakeholders, baik itu yang hobi atau institusi yang merupakan sahabat Museum Bank Indonesia. Kami sebenarnya tidak boleh sombong, tapi kami salah satu museum yang dikelola secara profesional dan juga dibuktikan dengan berbagai macam penghargaan yang diterima Museum Bank Indonesia dari Indonesia Museum Award. Kemudian kami beberapa kali mendapatkan rekor muri, dan yang terlebih adalah kita dikelola berstandar internasional melalui sertifikasi ISO 9001-2015 tentang standar mutu manajemen. Kita terus melakukan promosi hubungan masyarakat dan juga pemasaran dengan cara melakukan event, kolaborasi, dan juga promosi di media sosial Museum Bank Indonesia. Dan juga kita terkadang juga melakukan pameran di luar Museum Bank Indonesia, dan juga Jangan kemana-mana, tetap di Dokumen Anak Muda. Haus bro, haus bro. Nih bro, biar nggak haus. Apa nih bro? Teh pucuk harum. Teh pucuk teh nggak sih? Coba sih cobain dulu. Ya, coba bro. Wah, mantap sekali nih bro. Pucuk harum. Enak. Untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memberlakukan tanam paksa atau kulturstelsel di Hindia Belanda pada tahun 1830. DJVJ Bank digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Rentang tahun 1829 sampai 1870, DJB melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda, termasuk juga di luar Jawa seperti di Semarang, Surabaya, Padang, Makassar, Cirebon,
Solo, dan Pasuruan. Fragrance music. Ada beberapa kegiatan yang kita kunjung langsung, misalnya ke sekolah atau kampus. Hal ini bertujuan juga untuk mendatangkan dan menumbuhkan minat untuk berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Kami lebih suka menyebutnya tantangan, ya tentunya tantangan yang dimiliki museum antara lain masyarakatnya memang belum banyak aware tentang museum, apa yang bisa dilakukan di museum. Nah, itulah yang kami coba lengkapi, apalagi juga ada kebutuhan tentang kita merangkul teman-teman yang disabilitas. Nah, itu kita lakukan berbagai macam kegiatan untuk menumbuhkan tadi ya minat berkunjung dan juga membuka wawasan masyarakat supaya ketika datang ke museum tidak bingung, tidak hanya kunjungan tur, tapi juga melakukan aktivitas-aktivitas yang mereka sukai. Fasilitasnya ini masih dicoba kami jajaki, yaitu tiket online yang bisa dipesan melalui platform digital. Kemudian kita ingin merangkul seluas-luasnya masyarakat dari berbagai kalangan, baik tua muda, anak-anak, kemudian disabilitas, komunitas-komunitas hobi, komunitas-komunitas yang anak kekinian ya, milenial dan Gen Z gitu ya. Semua ingin kita rangkul karena museum ini semacam hub, tempat untuk bisa berkolaborasi, berkegiatan secara bersama-sama. Kita harus selalu relate ya dengan masyarakat, kita tampung aspirasi masyarakat apa yang mereka maui. Kemudian itu yang kami terapkan sebagai program edukasi, program kegiatan di Museum BI. Tentunya museum, tidak hanya Museum Bank Indonesia, bisa berkolaborasi, bisa bersinergi sesuai tema Hari Museum Indonesia tahun 2023, yaitu sinergi dan kolaborasi. Bersama-sama kita menciptakan iklim industri museum yang sehat dengan cara melibatkan masyarakat secara umum untuk dapat berkegiatan, berkolaborasi, dan juga menjadikan museum ini tempat yang menyenangkan untuk bisa memperoleh edukasi khususnya bagi masyarakat secara umum. Terima kasih. Fragrance music. Jangan kemana-mana, tetap di Dokumen Anak Muda. Haus bro, haus bro. Nih bro, biar nggak haus. Apa nih bro? Teh pucuk harum. Teh putih teh nggak sih? Coba sih cobain dulu. Ya, coba bro. Wah, mantap sekali nih bro. Pucuk harum. Enak. Pada abad ke-16, bangsa Eropa datang ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara sendiri telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti picis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Melihat adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda, pada tahun 1602, Johann van Oldenbarnevelt membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie yang dikenal juga dengan nama VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Pada saat yang sama, mata uang real Spanyol juga masuk ke Nusantara. VOC bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis.
Sayangnya, pada saat itu mereka gagal dalam mengatasi dominasi Portugis di Nusantara pada tahun 1603. Pada tahun 1870, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria atau Agrarisch-Wet yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modal pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20, banyak permunculan bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat. Rentang tahun 1870 sampai 1942, The Javaje Bank membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis di Hindia Belanda, yaitu Yogyakarta, Pontianak, Bengkalis, Medan, Banjarmasin, Tanjung Balai, Tanjung Pura, Bandung, dan lain-lainnya. Franklin's Music. Pada tahun 1870, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria atau Agrarisch-Wet yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modal pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20, banyak permunculan bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat. Rentang tahun 1870 sampai 1942, The Javaje Bank membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis di Hindia Belanda, yaitu Yogyakarta, Pontianak, Bengkalis, Medan, Banjarmasin, Tanjung Balai, Tanjung Pura, Bandung, dan lain-lainnya. Pada tahun 1828, The Javaje Bank didirikan dan nantinya bank ini menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak-hak istimewa kepada The Javaje Bank yang juga disingkat menjadi DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Oktrooi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan 7 kali masa perpanjangan oktrooi. The Javaje Bank juga merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Untuk menunjang kegiatan VOC, bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan
pada tahun 1746 adalah Bank Van Courant. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Pada tahun 1752, Bank Van Courant disempurnakan menjadi The Bank Van Courant and Bank Van Liening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga. Namun sayang, pada tahun 1818, Bank Van Courant and Bank Van Liening ditutup karena krisis keuangan. Pada tahun 1942, bank ini dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia digantikan oleh Bank Militer Jepang, yaitu Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral. Tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Pada masa ini, terdapat Dewan Moneter atau DM yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. DM diketuai Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh DM.